Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi kepada saya Muhammad Nur Hadi Setiawan. Kali ini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pelajaran sejarah peradaban agama Islam. Simaklah sebagai berikut. Bye-bye. Dinasti Ayyubiyah adalah sebuah daulah besar yang berbentuk dinasti atau kerajaan, berkuasa di Timur Tengah antara abad ke-12 sampai abad ke-13. Dinasti Ayyubiyah sejak awal hingga akhir adalah dinasti penakluk dalam jihad. Pendiri sekaligus penguasa pertamanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi dan penguasa terakhirnya adalah Turansyah. Sultan dari kerajaan ini sangat berperan dalam upaya mematahkan gempuran musuh dalam perang salib. Andai saja tidak ada dinasti Ayyubiyah yang menghalau gempuran Kristen Eropa, Islam pasti sudah tercabut dari bumi Syam, Jazirah, Mesir, dan Afrika Utara. Begitu juga dengan keluarga Zangki yang menjadi guru pertama dalam mengusir pasukan salib. Ayyubiyah berasal dari keturunan Kurdi dari Azerbaijan yang melakukan migrasi ke Irak. Pendiri pemerintahan ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ia lahir di Tikrit 532 Hijriah atau 1137 Masehi dan meninggal 589 Hijriah atau 1193 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang sultan yang adil, toleran, pemurah, juhud, dan memiliki sifat qanaah. Ayahnya Najmuddin Ayyub adalah gubernur Tikrit yang kemudian pindah ke Mosul lalu ke Damaskus. Setelah itu Najmuddin dan saudaranya Asaduddin Syirkuh menjadi panglima Nuruddin Mahmud atau dikenal dengan Nuruddin Zangi di Mesir. Setelah Asaduddin Syirkuh meninggal, ia digantikan oleh keponakannya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan demikian, ia menjadi menteri untuk Khalifah Al-Adid yang menganut Syiah dan wakil dari Nuruddin Mahmud yang beraliran Sunni. Salahuddin memiliki dua ambisi besar dalam hidupnya, yaitu menggantikan Islam Syiah di Mesir dengan Sunni, serta memerangi orang-orang Franka dalam Perang Suci. Keberhasilannya dalam mendirikan dinastinya tidak terlepas dari peran dinasti Jangkiyah yang telah mendidik Salahuddin sampai menjadi seorang tokoh pejuang panji Islam di Timur Tengah. Tantangan yang dihadapi dinasti Ayyubiyah pada sultan pertama sekaligus pendiri dinasti, tantangan yang dihadapi Salahuddin pasca menjadi sultan adalah memusatkan perhatiannya untuk menyerang Yerusalem, yang mana ribuan rakyat muslim dibantai oleh pasukan salib Kristen. Setelah mendekati kota ini, Salahuddin segera menyampaikan perintah agar seluruh pasukan salib di Yerusalem menyerang. Perintah Salahuddin sama sekali tidak dihiraukan, sehingga Salahuddin berjanji untuk membalas dendam atas pembantaian ribuan warga muslim. Setelah terjadi beberapa kali, pengepungan pasukan salib kehilangan semangat tempurnya dan memohon damai dengan Salahuddin. Karena kemurahan hati sang sultan, pemerintahan damai pun diterima. Akhirnya, Yerusalem dapat direbut kembali dan warga muslim dan non-muslim hidup berdampingan dengan damai. Jatuhnya Yerusalem dalam kekuasaan kaum muslimin menimbulkan keprihatinan besar di kalangan tokoh-tokoh Kristen. Seluruh penguasa di negeri Kristen berusaha menggerakkan pasukan salib lagi. Ribuan pasukan Kristen berbondong-bondong menuju Tyre untuk berjuang mengembalikan kekuasaan mereka yang hilang. Seluruh kekuatan salib berkumpul di Tyre. Mereka segera bergerak mengepung Acre.
Nah, segera Salahuddin menyusun strategi untuk menghadapi pasukan salib. Ia menetapkan strategi bertahan di dalam negeri dengan mengabaikan saran para amir dan mengambil sikap yang kurang tepat sehingga Salahuddin terdesak dan kepayahan oleh pasukan salib, dan akhirnya Salahuddin mengajukan tawaran damai. Namun sang raja yang tidak mempunyai belas budi ini menolak tawaran Salahuddin dan membantai pasukan muslim secara kejam. Setelah berhasil merebut Acre, pasukan salib bergerak menuju Askalon dipimpin oleh Jenderal Richard. Bersama dengan itu, Salahuddin sedang mengarahkan operasi pasukannya dan tiba di Askalon lebih awal. Ketika tiba di Askalon, Richard mendapatkan kota ini sudah dikuasai pasukan Salahuddin. Ia merasa tidak berdaya mengepung kota ini. Richard mengirimkan delegasi perdamaian menghadap Salahuddin. Atas kemurahan hati sang sultan, tawaran damai tersebut diterima dengan kesepakatan bahwa antara pihak muslim dan pasukan salib, wilayah kedua belah pihak saling tidak menyerang dan menjamin keamanan. Jadi, perjanjian damai yang menghasilkan kesepakatan di atas mengakhiri perang salib ketiga. Kemudian, Salahuddin meninggal pada tahun 1193 Masehi. Sebelum wafat, Salahuddin memberikan berbagai bagian dari dinasti Ayyubiyah kepada berbagai anggota keluarganya. Anaknya yang tertua, yaitu Al-Malik Al-Afdol, menguasai Damaskus dan Syam Selatan. Anaknya yang lain, Al-Ajiz, menguasai Mesir, dan Al-Zahir menguasai Aleppo. Saudara Salahuddin Al-Adil menguasai Irak dan Diyarbakir. Sementara itu, keluarganya yang lain menguasai Hama, Baalbek, dan Yaman. Kemajuan peradaban pada dinasti Ayyubiyah. 1. Bidang pendidikan dan arsitektur. Penguasa Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan, ditandai dengan dibangunnya Madrasah Al-Saudiyah tahun 1239 Masehi sebagai pusat pengajaran mazhab hukum dalam sebuah lembaga madrasah. Selama pemerintahannya, masyarakat Hijaz juga bisa merasakan pendidikan di sekolah seperti madrasah gagasan Salahuddin. Di samping mendirikan sejumlah sekolah, Salahuddin juga membangun 2 rumah sakit di Kairo. Sedangkan dalam bidang arsitektur dapat dilihat pada monumen bangsa Arab, bangunan masjid di Beirut yang mirip gereja, serta istana-istana yang dibangun menyerupai gereja. 2. Di bidang filsafat dan keilmuan. Bukti konkretnya adalah Adelard of Bath yang telah diterjemahkan karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri. Penerjemahan bidang kedokteran. Di bidang kedokteran telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang-orang yang cacat pikiran. 3. Bidang industri. Di bidang industri, kemajuan di bidang ini dibuktikan dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang barat. Terdapat pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Di samping itu, adanya perang salib telah membawa dampak positif keuntungan di bidang industri, perdagangan, dan intelektual, misalnya dengan adanya iri gas. 4. Di bidang militer. Selain memiliki alat-alat perang seperti kuda, pedang, panah, dan sebagainya, Salahuddin juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Ia juga membina kekuatan militer yang tangguh dan perekonomian yang bekerja sama dengan penguasa muslim di kawasan lain. Ia juga membangun tembok kota sebagai benteng pertahanan di Kairo dan Bukit Muqattam. Pasukannya juga diperkuat oleh pasukan barbar, Turki, dan Afrika. Kemudian yang kelima, di bidang perdagangan. Dalam hal perekonomian, dinasti bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain. Di samping itu, ia juga mengalahkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Pada bidang perdagangan, dinasti ini membawa pengaruh bagi Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Di Eropa terdapat perdagangan agrikultur dan industri. Hal ini menimbulkan perdagangan internasional melalui jalur laut. Sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank.
Kemunduran dinasti Ayyubiyah setelah Al-Kamil meninggal pada tahun 635 Hijriah atau 1238 Masehi, dinasti Ayyubiyah terkoyak oleh pertentangan-pertentangan internal. Serangan salib ke-6 dapat diatasi dan pemimpinnya adalah Raja Perancis Louis ditangkap. Namun setelah meninggalnya Al-Saleh, pasukan budak Bahri Turki merebut kekuasaan di Mesir dan menjadikan pemimpin mereka Aibak mula-mula sebagai Atabek dan kemudian sebagai sultan pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Pada pemerintahan Al-Malik As-Saleh, lebih dari 100.000 orang pasukan salib yang dipimpin Louis IX bertolak menuju Dimyat dan berhasil menguasainya. Saat itu Al-Malik As-Saleh tengah sakit keras. Istrinya Syajarah Ad-Dur mengirim surat kepada anaknya Turansyah agar pulang ke Mesir. Ketika Al-Malik As-Saleh wafat, Syajarah Ad-Dur merahasiakan dan menertibkannya sejumlah perintah resmi dengan memalsukan tanda tangan Al-Malik. Ia lalu mengumpulkan semua petinggi militer pemerintahan untuk segera membaiat Turansyah setelah kokoh duduk di kursi kekuasaan dan berhasil mengusir pasukan salib. Turansyah memaksa ibunya untuk menyerahkan harta peninggalan Al-Malik As-Saleh. Turansyah juga mengancam eksistensi kaum Mamalik. Ini membuat kaum Mamalik marah besar dan membunuhnya setelah 7 tahun menjabat. Mereka lalu menunjuk Syajarah Ad-Dur sebagai pengganti Turansyah. Namun kekuasaan Syajarah hanya berlangsung 3 bulan setelah ia mengundurkan diri secara sukarela. Kaum Mamalik sepakat mengangkat Al-Ashraf Musa sebagai pengganti baru. Waktu itu Al-Ashraf masih berumur 8 tahun. Oleh karena itu mereka menunjuk Izzuddin Aibak Al-Turkumani menjadi wakil Al-Ashraf untuk menjalankan urusan pemerintahan. Pada kemudian hari, Izzuddin Aibak menikahi Syajarah dan tak lama kemudian Izzuddin Aibak menggulingkan Al-Ashraf dan merebut kekuasaan pusat. Dengan demikian berakhirlah era dinasti Ayyubiyah di Mesir. Tak lama kemudian, dinasti Ayyubiyah di Syam juga tunduk di bawah kekuasaan kaum Mamalik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.